Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'anu fil lailatul qadar. Alladzi hiya khairu min alfi syahr. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah, syukur alhamdulillah mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mentakdirkan kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan di tahun ini. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat dan bulan yang penuh pengampunan. Sholawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu-tunggu syafaatnya di dunia hatal akhirah. Hadirin yang dirahmati Allah, saat ini Ramadan telah datang dan tersenyum menyambut kaum muslimin yang mau menggunakan masa demi masa, waktu demi waktu di bulan Ramadan. Ramadan juga ada satu waktu yang dimana di dalamnya ketika kita beribadah akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan. Kemudian istilah ini kita kenal dengan Lailatul Qadar. Untuk itu, hadirin semuanya, kesempatan hari ini kami akan menyampaikan sebuah kurma yang bertema Malam Lailatul Qadar Hunters. Hadirin yang dirahmati Allah, istilah Lailatul Qadar adalah istilah yang muncul dalam Al-Quran. Tepatnya di dalam surat Al-Qadar, ayat 1-3. Allah berfirman dalam surat Al-Qadar, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dalam surat ayat yang pertama, kedua, dan ketiga, Allah mengulangi istilah Lailatul Qadar. Dan kemudian istilah itu sesuai dengan makna yang ada di dalam Al-Quran dimaknai sebagai malam 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, di dalam surat Al-Qadar ayat 1-3 Allah menjelaskan tentang keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Ayat pertama mengatakan Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam kemuliaan atau malam Lailatul Qadar. Ayat kedua mengatakan wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Apakah malam Lailatul Qadar itu? Dijawab oleh Allah di surat yang ketiga, Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar atau malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dari dasar ayat ini muncullah istilah Lailatul Qadar atau malam 1000 bulan. Hadirin yang dirahmati Allah, para ulama berbeda pendapat terkait keutamaan dari malam Lailatul Qadar. Mengutip dari Abu Mus'ah Ahmad bin Abi Bakar Az-Zuhri mengatakan bahwa Malik memberitahu kepada kami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah dilihatkan umur-umur umat sebelumnya dan umatnya Rasulullah, bahwa terdapat perbedaan yang sangat signifikan, bahwa umat sebelumnya bisa hidup lebih dari 1000 tahun, sedangkan umat Rasulullah hanya di kisaran maksimal di 100 tahun lebih. Nah, antara perbedaan usia ini, kemudian kita
bisa membandingkan umat sebelumnya beribadah 1000 tahun. Umat Rasulullah hanya bisa 100 tahun. Anggap saja harapan hidup seperti itu. Kemudian kita mendapatkan hasil yang sama, surganya Allah. Apakah secara logika akan menjadi sebuah hal yang bisa dianggap adil? Tentu saja tidak. Umat sebelumnya bisa ibadah 1000 tahun, sedangkan kita hanya bisa usia maksimal di antara 100 tahunan. Kemudian Allah memberikan solusi daripada itu, syariat yang luar biasa, yaitu malam Lailatul Qadar, yang dimana kita beribadah 1 kali di malam itu akan dilipat gandakan menjadi 1000 bulan, sehingga kita bisa bersaing dengan umat-umat sebelumnya. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu muncul istilah baru di sini. Istilah itu adalah Lailatul Qadar Hunters. Apa itu Lailatul Qadar Hunters? Lailatul Qadar Hunters adalah pemburu malam Lailatul Qadar. Kaum muslim yang semangat untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Nabi Muhammad SAW berfirman, "Waman qoma Lailatul Qadar imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dambih." Artinya, barang siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah lampau. Hadirin yang dirahmati Allah, dalam hadis ini tersirat sebuah nasihat bahwasanya kita harus beramal pada bulan-bulan yang ada di Ramadan ini dengan iman atau percaya janji Allah, dan juga dengan ikhtisab, hanya mengharapkan pahala dari Allah, tidak untuk pamer dan tidak untuk riya. Kemudian hadis ini juga tersirat nasihat untuk mengisi malam-malam kita di bulan Ramadan ini dengan memperbanyak ibadah sunnah seperti tarawih, tahajud, berzikir, dan juga memperbanyak bacaan Al-Quran. Semoga Allah mengampuni dan memberikan rahmat kepada hidup kita. Hadirin yang dirahmati Allah, mari kita gunakan detik demi detik, masa demi masa di bulan Ramadan ini untuk menjadi seorang Lailatul Qadar Hunters, pemburu malam Lailatul Qadar. Dan semoga kita jadi satu di antara ribuan kaum muslimin yang mendapatkan keutamaan Lailatul Qadar. Hadirin yang dirahmati Allah, kemudian muncul pertanyaan, kapan dan apa yang harus dilakukan sebagai orang muslim beriman ketika sudah datang Lailatul Qadar? Hadis Rasulullah SAW mengatakan, taharrafu Lailatul Qadar fil witri minal ashri al-wahiri minar Ramadan. Yang artinya, carilah Lailatul Qadar pada 10 bulan terakhir di malam-malam ganjil di bulan Ramadan. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini menjawab pertanyaan yang pertama, kapan Lailatul Qadar? Rasulullah menjawabnya bahwa Lailatul Qadar itu bisa kita dapat di malam-malam ganjil di 10 terakhir malam Ramadan kita. Hadirin yang dirahmati Allah, Rasulullah SAW sudah mencontohkan kepada kita umatnya pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Rasulullah selalu meningkatkan ibadahnya dengan sungguh-sungguh, serta sering mengajak istri-istrinya untuk menambahkan ibadah di malam-malam Ramadan. Ada suatu kisah dari Aisyah radhiyallahu an yang pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasul, doa apa yang bagus untuk kita baca di malam 10 terakhir di bulan Ramadan?" Rasulullah menjelaskan doa yang baik untuk dibaca adalah Allahumma in kana afuwun tuhibbul afwa wa'fu anni. Ya Allah, sesungguhnya Engkau yang Maha Pemaaf dan menyukai pemaaf, maka maafkanlah kami. Hadirin yang dirahmati Allah, mengutip dalam kitab Nihayatuz Zain,
oleh Syekh Muhammad bin Umar bin Ali An-Nawawi Al-Jawi. Beliau membagikan bagaimana tips dan trik untuk mengisi dan menghidupkan malam-malam Lailatul Qadar menjadi 3 tingkatan. Tingkatan tertinggi atau tingkatan ula, yaitu dengan cara senantiasa mengisi malam-malam di bulan Ramadan, khususnya malam 10 bulan terakhir di bulan Ramadan, dengan satu malam suntuk beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Ustadz, kami kesulitan untuk melaksanakan hal itu. Maka cobalah tips dan trik yang kedua, yaitu tingkatan yang kedua, tingkatan wusto. Kita berusaha untuk mengisi sebagian malam di bulan Ramadan, khususnya di 10 terakhir, dengan menambahkan ibadah, menambahkan zikir, menambahkan amalan-amalan yang baik. Hanya di sebagian malam di malam Ramadan itu. Adapun tingkat yang ketiga atau tingkat dunia, tingkat terendah, kita bisa juga menghidupkan malam-malam Ramadan, malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan dengan berjamaah sholat isya dan berjamaah sholat subuh. Hadirin yang dirahmati Allah, tidak ada lagi alasan untuk kita untuk tidak mendapatkan malam Lailatul Qadar, untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar. Kita tinggal menyesuaikan saja dengan kemampuan kita dan waktu yang ada di dalam diri kita, tanpa meninggalkan kewajiban kita untuk bekerja, untuk belajar, dan amalan-amalan yang lainnya. Hadirin yang dirahmati Allah, pesan untuk kita semuanya, jangan sampai kita sibuk mempersiapkan Lebaran, tapi kita melupakan malam kemuliaan. Jangan sampai Ramadan kita meninggalkan kita begitu saja tanpa mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Kita tidak tahu Ramadan ini apakah menjadi Ramadan terakhir bagi kita atau tidak. Oleh karenanya kita gunakan dan manfaatkan waktu, masa demi masa dengan sebaik-baiknya di bulan Ramadan. Nasihat ini tidak hanya kami tujukan untuk hadirin semuanya, tapi kami tujukan untuk diri saya pribadi, agar kita meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf jika ada segala kekurangan dalam pengucapan lisan kami, atau ada kesalahan dalam penyampaian materi yang kami sampaikan. Mohon bisa berkomentar di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Allahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.